Dulu tuh saya di pesantren tuh pernah nangis. Ya Allah, kok mondok kok gini-gini amat ya. Saya jarang ngaji Pak. Bener. Teman-teman saya pada ngaji sama guru, kan gurunya banyak kan di pesantren itu ya. Saya itu kegiatan seharian di pesantren itu ya, disuruh kiai saya, Ajib, kamu tugasnya pokoknya tiap hari ngepel, ya ngepel rumah dari belakang ke depan tuh saya semua Pak yang ngepel rumah kiai. Rumahnya lumayan besar, saya yang ngepel. Terus kalau malam biasanya habis isya itu saya dipanggil mijetin kiai tiap malam itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu thalabil ilmi. Adab berarti banyak ini bentuk jamaknya ya. Adab ya. Kalau adabu satu ya. Tapi kalau banyak, adabu thalabil ilmi, adab-adab menuntut ilmu. Nanti ada sekitar 4 atau 5 pembahasan ya. Yang pertama, di dalam menuntut ilmu, para ulama kita menganjurkan untuk senantiasa menata niatnya yang benar. Hati-hati kalau belajar, dimanapun kita belajar, mau belajar di sekolahan, kampus, belajar di majelis ilmu ya, majelis taklim, dengan siapapun gurunya, hati-hati dengan masalah niat. Karena niat ini yang tahu hanya kita dengan Allah Pak. Orang lain tidak tahu ya. Orang lain tuh nggak tahu niat kita ngaji ke sini, kita ke sono, ke mana, wah macam-macam ya. Itu niatnya orang nggak tahu. Karena di antara kita barangkali ada yang niatnya, mohon maaf, wah biar dikatakan sebagai orang yang rajin misalnya. Wah kebetulan ada teman saya, biar saya dianggap orang yang rajin. Nah itu niat yang kurang bagus seperti itu. Hati-hati. Nah, niat ini apa ya, rawan ya. Setiap orang pasti kena Pak. Namanya sifat yang riak lah atau sombong lah, macam-macam. Pada sebab itu hati-hati ketika kita mempelajari ilmu syar'i, niatnya yang benar. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Termasuk kita ini sebagai orang tua menyekolahkan anak. Ya, di rumah kita punya putra putri yang kita sekolahkan, kita pondokkan, itu juga niatnya yang benar orang tua. Jangan untuk bangga-banggaan ya, dibanding-bandingin dengan tetangga, anak orang, jangan. Niatkan menyekolahkan anak, mondokkan anak itu untuk apa? Supaya mendapatkan ilmu agama, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menghilangkan kebodohan gitu. Niatnya yang benar ya, supaya nanti anaknya bisa misalnya menyebarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya niat yang benar dan niat yang ikhlas. Ini saya kutipkan sebuah kitab yang sangat masyhur jamaah. Nama kitabnya itu Ta'limul Muta'allim. Apa? Ta'limul Muta'allim. Kitab dalam bidang ilmu tasawuf atau akhlak. Ini saya ambil beberapa poin di sini. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan ya, baris kedua yang bawah itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wad darul akhirah. Apa? Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wad darul akhirah. Sebaiknya seorang al-muta'allim, apa itu muta'allim? Kita ini namanya muta'allim kita ini. Kita ini apa? Muta'allim, orang yang sedang belajar. Termasuk putra-putri kita namanya al-muta'allim. Sebaiknya, hendaknya berniat ketika menuntut ilmu itu untuk mencari ridha Allah, ya, ridha Allah dan mengharap pahala akhirat, bukan pahala duniawi.
bukan berharap biar nanti begini-begini. Nah, niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Wa izalatal jahli an nafsihi. Niatnya untuk menghilangkan kebodohan. Ya, ngaji kan tujuannya supaya pinter, supaya ngerti ilmu agama. Berarti diniati menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Izalatal jahli namanya. Kemudian apalagi? Wa ansairil juhal. Sama. Wa ihya'id-din wa ibqa'al Islam. Wa ihya'ad-din wa ibqa'al Islam. Diniati untuk menghidupkan agama Islam. Ya. Ngaji ke Masjid Baitur Rahim, niatnya tadi ya, mengharap ridha Allah, menghilangkan kebodohan, dan diniati ihya, menghidupkan ilmu agama. Syiar ya. Syiar agama Islam. Nah, ini yang seharusnya kita niatkan pada saat menuntut ilmu. Ya intinya niatnya ditata lah masing-masing ya. Jangan ada niat-niat yang tujuannya duniawi, tujuannya untuk mencari derajat pangkat di masyarakat. Itu hilangkan tujuan-tujuan seperti itu. Baik, yang berikutnya, yang kedua, salah satu adab menuntut ilmu yang kedua adalah memuliakan ilmu dan yang berilmu. Saya ulangi, salah satu adab menuntut ilmu supaya ilmunya berkah, manfaat dunia akhirat, kita wajib memuliakan ilmu dan juga wajib memuliakan orang yang berilmu. Ya. Ini satu paket nih, ya, memuliakan ilmu dan juga memuliakan orang yang berilmu. Misalnya ini di sini disebutkan oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, qala al-musannif rahimahullahu taala fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ini bab tentang ta'zim itu apa? Ta'zim, memuliakan, mengagungkan atau memuliakan ilmu wa ahlihi dan orang yang berilmu. Yang berilmu berarti ya guru ya, atau ustadz atau kiai ya, atau orang yang kita pandang dia berilmu. I'lam anna talibal ilmi la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Masya Allah. Perhatikan jemaah, kata pengarang Ta'limul Muta'allim, seseorang itu tidak akan mendapatkan berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu, kecuali dia mau memuliakan ilmu pertama. Caranya memuliakan ilmu gimana? Di antaranya ya kita belajar. Kita hadir di majelis ilmu ini sedang memuliakan ilmu sebetulnya. Itu salah satu ta'zim ya. Atau Anda di rumah punya kitab atau buku, itu dimuliakan bukunya atau dibersihkan bukunya atau kitab-kitabnya ya. Jangan berserakan, jangan dijatuhkan di bawah, diletakkan di lantai, itu jangan. Karena ini kurang ta'zim terhadap ilmu. Nah, itu salah satu ta'zim kepada ilmu seperti itu. Jangan sampai meletakkan kitab-kitab itu di bawah, di lantai misalnya. Ya, jangan gitu. Kemudian disebutkan juga di sini wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Di antara memuliakan ilmu itu juga yaitu memuliakan guru. Ustad di sini maksudnya apa? Guru ngaji, ya, kiai-kiai kita, para ustad kita, termasuk guru-guru yang mungkin di sekolahan lah ya. Tidak harus guru ngaji. Maka ajarkan kepada putra-putrinya Pak Bu ya, ajarkan ke anak-anaknya untuk hormat sama guru. Meskipun barangkali anak kita itu kurang cerdas misalnya, enggak terlalu pinter, tidak masalah. Yang penting sama guru takzim. Punya rasa hormat lah. Ya. Kalau zaman sekarang kan kalau di sekolahan tuh ya Allah, banyak anak-anak murid itu yang sama gurunya enggak sopan kadang-kadang ya. Sama gurunya kayak ketemu teman sendiri gitu ya.
ya gimana lah ya, tidak ada sopan santunnya lah intinya ya. Nah yang seperti ini nanti menyebabkan ilmu itu nggak manfaat ya, sampai dia dewasa pun tidak manfaat ilmunya nanti, karena tidak ada ta'zim kepada guru gitu. Paham ya? Jadi salah satu kita beradab kepada ilmu itu contohnya juga memuliakan guru atau ustadz atau kiai. Dulu itu Pak, di daerah Jawa ada cerita dari kiai saya. Ada orang tua nih Pak, orang tua. Dia, mohon maaf ya, dari segi keilmuan biasa-biasa saja lah ya, orang tua ini ya, seorang bapak-bapak lah gitu ya. Dia punya anak di rumah ya, masih kecil, anaknya masih kecil ya. Nah si bapak ini, dia itu meskipun tidak paham ilmu agama, tidak ngerti sekolah gitu ya, orang biasa lah, orang awam gitu ya, biasa sekali. Tetapi beliau sangat takzim sama guru-guru ngaji di kampungnya. Sampai dia punya kebiasaan kalau ada guru ngaji itu selalu memberi sesuatu. Selalu memberi sesuatu kepada guru ngaji. Dan dia ketika memberikan sesuatu kepada guru ngajinya itu diniati sama beliau, ya Allah, dengan ini tolong jadikan anakku anak yang berilmu seperti beliau, seperti guru-guruku. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh dan soleha. Itu ada yang seperti itu Pak ya, di daerah Jawa itu ada orang tua yang seperti itu ya. Dia takdim kepada guru ya, dengan niat apa? Supaya anak-anaknya nanti bisa seperti guru-gurunya gitu. Ya itu contoh saja ya, contoh memuliakan ilmu dengan cara memuliakan guru ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya, termasuk orang yang bisa takdim kepada guru. Termasuk guru-guru kita, guru SD masih ada nggak? Udah nggak ada ya kalau bapak-bapak ya. Kalau saya masih ada. Guru-guru SD saya itu kalau di Sumatera, kalau saya pulang kampung, saya silaturahmi ya, saya datangi. Itu salah satu bentuk kita memuliakan guru ya, datangi, silaturahmi ya. Atau kalau kita udah nggak ada guru SD-nya ya minimal didoakan ya. Barangkali guru-guru SD, guru SMP, SMA-nya sudah pada meninggal dunia. Nah salah satu bentuk memuliakan guru, Anda itu tidak lupa dengan mereka. Ya didoakan, kirimkan surah Al-Fatihah untuk guru-gurunya. Jangan lupa ya. Ila ruhi siapa guru saya ini, sebutkan namanya ya. Atau kalaupun tidak disebutkan namanya, sebutkan saja seluruh guru-guruku gitu. Seluruh guru-guruku Al-Fatihah gitu. Nah, itu salah satu kita takzim kepada guru yang sudah meninggal dunia. Ya syukur-syukur bisa ziarah kuburnya ya, kalau memang tahu tempatnya. Baik, ini yang kedua ya, adab menuntut ilmu apa? Memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Berikutnya yang ketiga. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi ya. Ternyata salah satu adab menuntut ilmu itu adalah memuliakan kitab atau buku. Memuliakan apa? Kitab atau buku. Saya dulu itu Pak, Bu, kalau sama kitab, senang sekali saya. Saya cari, saya beli, bahkan saya koleksi ibaratnya lah. Saya koleksi di lemari saya di pesantren tuh ya. Saya waktu itu kan mondok di daerah Jepara di pesantren. Kesenangan saya itu beli kitab. Beli apa? Beli kitab. Tapi yang nggak bisa baca. Tidak bisa baca saya. Waktu nyantri, waktu mondok itu belum bisa baca kitab. Tapi senang sama kitab ya. Senang banget. Saking senangnya saya beli kitab ini, beli kitab itu. Pokoknya saya belilah. Nah itu saya berniat ya, dalam hati mudah-mudahan suatu saat saya itu bisa mendapatkan keberkahan kitab itu. Alhamdulillah. Itu bisa saya rasakan setelah lulus dari pesantren itu. Ya, dan ini bisa jadi contoh buat kita semuanya ya, memuliakan kitab atau buku-buku pelajaran. Jangan sampai dibuang lah ya. Apalagi buat bungkus kacang kan. Lembaran-lembaran buku tulis dibuat bungkus kacang kadang-kadang ya. Jangan ya. Ilmu itu meskipun nggak dibaca,
ya bukunya itu ditata yang rapi lah, disimpan ya, disimpan, ditaruh, diletakkan di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang tinggi ya. Kita muliakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudal kitab illa bitoharo. Masya Allah. Salah satu memuliakan ilmu itu adalah dengan memuliakan kitab, buku ya, memuliakan kitab dan buku. Hendaknya seorang thalibul ilmi, kita ini namanya thalibul ilmi ya, jangan megang kitab, buku kecuali dalam keadaan toharoh. Apa ya? Dalam keadaan punya wudu. Wah, ini susah ini, sulit ini ya. Biasanya jarang orang yang memperhatikan masalah wudu dalam hal kalau mau megang buku-buku atau kitab pelajaran. Jarang, Pak. Padahal itu ada keberkahannya itu. Maka ini ajarkan ke putra-putri Anda saja. Anak-anaknya yang masih sekolah itu sekarang, yang masih SD, SMP, SMA, biasakan kepada mereka sebelum berangkat sekolah itu wudu dulu. Ya, sebelum belajar wudu dulu. Itu berkah ilmunya nanti. Meskipun mungkin sekolahnya nggak pinter-pinter amat ya, nggak ranking 1, tidak masalah. Tapi nanti kalau sudah dewasa, mereka sudah selesai sekolah kuliah, ilmunya manfaat, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dapat pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran dulu waktu masih kecil dia memuliakan ilmu. Salah satunya tadi ya, kalau belajar dia wudu dulu ya, gitu ya. Ini tapi ini bukan wajib ya, bukan wajib ya. Ya kalau nggak wudu nggak apa-apa ya. Kita megang kitab ya, buku pelajaran, nggak wudu nggak apa-apa kan, tidak apa-apa ya. Kecuali kalau Al-Quran ya, kalau Al-Quran kan wajib berwudu ya. Kalau Al-Quran wajib berwudu. Untuk buku-buku atau kitab-kitab itu tidak wajib ya, dianjurkan lah, sunnah ya. Disunnahkan, dianjurkan kalau bisa tetap dalam keadaan suci ya. Ini salah satu bentuk takdim kepada ilmu, yaitu memuliakan kitab. Oke. Saya dulu Pak, mohon maaf, waktu di pesantren ya, namanya santri pasti inilah ya, pasti takdim sekali lah dengan ilmu, dengan kitab ya. Tapi setelah lulus pesantren, masuk di dunia perkuliahan Pak ya, di dunia perkuliahan, ya Allah, teman-teman saya itu Pak, kan kalau kuliah itu kan duduknya kursi apa itu yang besi itu ya, di bawahnya kan ada kayak raknya gitu ya, di bawah kursi itu kayak ada rak. Itu Pak, kitab-kitab ditaruh di bawah kursi, didudukin ya, meskipun nggak langsung ya, tidak langsung didudukin, tapi di bawah kan, diletakkan di bawah itu. Ya Allah, itu kurang beradab terhadap ilmu ya. Ya. Padahal itu udah jenjang kuliah itu Pak, malah adabnya kurang gitu. Ya Allah ya. Banyak teman-teman saya waktu itu seperti itu di kelas itu ya. Kalau bisa ya letakkan buku-buku pelajaran itu ya minimal di meja ya, di meja tempat kita belajar. Jangan ditaruh di bawah pantat itu, yang rak itu loh, yang rak apa sih, di bawah kursi biasanya kan ada gitu ya, gitu. Itu jangan ya. Meskipun apa namanya ya, memang tidak diwajibkan oleh para ulama, tapi itu salah satu bentuk takdim kita kepada ilmu ya. Kitab-kitab atau buku-buku itu ya jangan diletakkan di bawah. Oke, baik. Berikutnya, nah ini juga yang harus kita perhatikan, yang keempat ya. Nanti mungkin sampai 5 saja ya, sampai 5. Yang keempat, salah satu adab menuntut ilmu adalah menghormati penjelasan guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmata bitta'dhimi wal hurmah. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alfa marrah. Masya Allah. Hujan ya. Angin. Sebaiknya orang yang menuntut ilmu ya, wahai para talibul ilmi, kalau mendengarkan penjelasan guru itu tetap tanamkan di dalam hati itu rasa takdim. Meskipun ngontak ngantuk tidak masalah. Meskipun ngantuk tidak
masalah. Tapi Anda itu di dalam hati itu punya rasa takdim, Pak, hormat terhadap penjelasan guru. Bahkan jangan sampai Pak punya niatan, aduh, ini Ustadz Ajib ini temanya udah pernah disampaikan di sana itu. Udahlah, tidur aja lah. Itu kurang bagus, Pak. Jadi kata pengarang kitab Ta'mil Muta'alim, meskipun Anda pernah mendengar satu penjelasan itu dari guru lain atau sudah pernah dijelaskan, bahkan mungkin beribu kali, alfa marroh ya, bahkan lebih berkali-kali, tetap dengarkan seperti Anda dulu pertama kali mendengarkannya. Jadi betul-betul takdim lah. Apalagi mungkin dulu kita mendengarkannya nggak paham, ya maka sekarang harus lebih diperhatikan sekali. Gitu. Intinya apa? Intinya menghormati penjelasan ilmu dari guru-guru kita. Ya, jangan disepelekan lah. Jangan ada niatan menyepelekan ilmu, ya. Dan itu hanya kita yang tahu, ya. Orang lain nggak tahu apa yang kita niatkan dalam hati kita. Oke, dah. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima atau yang terakhir, ya, yang terakhir. Salah satu adab menuntut ilmu adalah berdoa dan mendoakan guru-gurunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah berdoa, ya. Beliau mengucapkan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Apa itu? Allahumma anfa'ni, ya Allah, apa? Jadikanlah bermanfaat, ya, atau manfaatkanlah untukku bima 'allamtani, apa yang engkau ajarkan kepadaku. Biasanya kita kan Allahumma anfa'na, ya, pakai na. Karena banyak orang, kalau satu kan Allah manfa'ni, ya, tapi kalau banyak pakai na. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami ini ilmu yang bermanfaat, ya, jadikan ilmu ini manfaat. Kalau manfaat, jamaah, berarti ini manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga nanti manfaat di kehidupan akhirat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ilmu manfaat itu satu, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, kebaikan itu banyak. Mungkin dengan ilmu manfaat itu dia dimudahkan oleh Allah dalam pekerjaannya, ya, dalam aktivitasnya, dalam bisnisnya. Itu bisa jadi berkahnya ilmu itu, Pak. Berkahnya ilmu manfaat itu ya nular kemana-mana, ya. Makanya orang yang sukses itu, Pak, bisa jadi, Pak, mereka dulu waktu belajar itu betul-betul memperhatikan adab, gitu. Dan ini saya melihat sendiri teman-teman saya waktu di pesantren itu, ya. Saya nggak bisa nyebut namanya lah, ya. Ini sebagai ibrah saja, ya, sebagai contoh saja. Santri di pesantren itu waktu zaman saya mondok, ada santri yang dia pinter, Pak, pintar, benar, cerdas lah, ya, kita katakan cerdas, ya. Dan rajin juga orangnya. Tetapi dengan kiai, ya, dengan kiai saya itu kurang begitu apa tadi, ya, ibaratnya kurang takzim, kurang memperhatikan. Bahkan kiai memanggil itu tidak mau datang, ya Allah. Jadi kayak takut sama kiai gitu loh. Padahal dipanggil, ditimbali, tahu ditimbali, ya, dipanggil gitu, Pak. Dulu kiai saya itu rumahnya, misalnya ini pesantrennya, ya, Pak, ya, ini pesantren, rumahnya itu rumah beliau di depan. Jadi ya mungkin 10 meter, 20 meter lah. Biasanya kiai kami itu kalau manggil santri itu dengan keplokan, tahu keplokan, plok gitu. Ya kan nggak mungkin bengak-bengok kan, ya. Nggak mungkin bengak-bengok dari sono ke sini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Manggilnya pakai keplokan. Itu sudah maklum. Pokoknya kalau ada suara plok, itu berarti kiai manggil santri, Pak, itu.
Tapi yang repot nih kalau ada orang lain yang keplok-keplok, kita datang, ngapain kamu? Oh, ternyata bukan kiai yang manggil, orang lain keplok-keplok ya. Ada gitu ya. Nah, pernah kejadian itu, ya Allah. Kita lagi ngobrol ya, kita lagi nyantai lah di pesantren ya. Kiai manggil, plok-plok-plok. Wah, ini berarti manggil. Ini ada teman, Pak. Dia itu langsung lari ke kamar, pura-pura tidur. Pura-pura tidur, nggak mau datang ke sana. Ya Allah. Nah, ini akhlak yang kurang bagus ya, kurang bagus. Pokoknya kalau kiai guru manggil tuh datang, meskipun disuruh apa-apa datang, ya. Nah, ini saya bukan membangga-banggakan diri, Pak. Sebagai contoh saja, Pak ya. Saya di pesantren itu, Pak, jarang ngaji, Pak. Kenapa jarang ngaji? Saya selalu diminta kiai saya, tugas saya pertama, Pak, ngepel rumah dalam beliau. Dalam itu apa ya? Rumah beliau. Dan kalau malam tugas saya mijetin kiai saya, Pak. Ini saya untuk pengalaman saja ya. Saya tahadzuts bin nikmah. Dulu tuh saya di pesantren tuh pernah nangis. Ya Allah, kok mondok kok gini-gini amat ya. Saya jarang ngaji, Pak. Bener. Teman-teman saya pada ngaji sama guru, kan gurunya banyak kan di pesantren itu ya. Saya itu kegiatan seharian di pesantren itu ya, disuruh kiai saya, Hajib, kamu tugasnya pokoknya tiap hari ngepel rumah dari belakang ke depan. Saya semua, Pak, yang ngepel rumah kiai. Rumahnya lumayan besar, saya yang ngepel. Terus kalau malam biasanya habis isya itu saya dipanggil mijetin kiai tiap malam itu. Wah, kalau mijeti ya kadang sampai ketiduran. Nah, kalau ketiduran ya tambah lama gitu ya. Nggak mungkin saya tinggal. Ya. Kadang-kadang sampai jam 10, jam 11. Ya, ketiduran gimana nih Pak Yai ini? Kadang saya lebih cepat lagi ya, biar bangun gitu kan. Ya. Artinya apa? Pokoknya apapun yang disuruh guru, Pak, kita manut saja. Meskipun dulu saya sempat, ya Allah kok gini sih, harusnya kan saya ngaji di sana gitu loh, harusnya ikut ngaji kitab dengan guru-guru yang lain, kok saya di sini gitu. Tidak apa-apa ya, ternyata itu berkahnya guru, insya Allah. Kalau kita nurut, kita manut dengan perintah guru, disitulah keberkahan ilmu insya Allah kita dapatkan. Karena yang namanya berkah ilmu tidak harus dari ngaji. Percuma tadi, Pak, ngaji tapi sama guru nggak nurut kan percuma juga kan. Salah satu ta'dzim ilmu apa tadi? Ta'dzim kepada guru. Jadi harus seimbang gitu. Harus seimbang juga gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini mari kita senantiasa untuk berdoa ya. Salah satu adab ilmu adalah apa? Berdoa, minta ilmu yang bermanfaat, dan juga jangan lupa mendoakan guru-gurunya yang mungkin sekarang sudah meninggal dunia ya, kita doakan. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Ahmad? Pendiri madhab Hambali itu loh. Imam Ahmad kan ulama besar, Pak. Beliau punya guru pendiri madhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Beliau bilang, Pak, ma bitu lailatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u lisyafi'i. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal itu, Pak, saya tiap malam ya, setiap malam, Pak, semenjak 40 tahun ini, 40 tahun, selama 40 tahun tiap malam, kata beliau, itu saya tidak pernah meninggalkan doa untuk guru saya Imam Syafi'i. Mabitu lailatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u lisyafi'i. Jadi beliau selalu doain gurunya. Imam Syafi'i kan gurunya. Meskipun beda pendapat dalam ilmu fikih ya, guru sama murid beda pendapat tidak masalah, tetap ta'zim sama guru, didoakan gurunya. Nah, dengan berkah mendoakan guru itu nular ke beliau, bahkan bisa nular ke anak-anak kita juga bisa seperti itu. Ya. Doakan guru-guru kita semuanya ya, guru-guru di sekolah, guru-guru ngajinya, kita doakan dengan doa kebaikan ya. Mudah-mudahan dengan itu juga nular keberkahan itu kepada anak-anak kita atau putra-putri kita di rumah ya, insya Allah.